mana kita mengungsi dulu. Haruskah kita pergi ke bumi? Pergi ke bumi? Tidak banyak orang yang mau, kecuali kita rela membiarkan orang-orang ini hidup di bumi. Kata Thalia, di masa depan, bumi akan terhubung ke alam semesta, dan mungkin tidak terlalu sedikit alien yang pergi ke dan dari bumi. Tapi zaman itu bukan sekarang. Dengan sekelompok besar orang memasuki bumi dan tinggal di sana, mereka semua berada di atas api dan pembusukan, dan konsekuensinya sulit dibayangkan. Bukan keluargaku, hatinya pasti berbeda. Bahkan jika itu adalah bintang Jujue atau galaksi Jinluan, peradaban teratas di alam semesta, mereka memiliki banyak pertukaran dengan peradaban lain, tetapi mereka juga membedakan konsep ras dengan jelas. Damar tidak bisa membiarkan mereka semua hidup di bumi selamanya. Sekarang mereka bekerja sama karena setiap orang memiliki musuh yang sama, tetapi tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Jika Damar kuat, dia mungkin bisa menenangkannya. Tetapi bagaimana jika Damar dan yang lainnya terbunuh dalam pertempuran dengan Jujue Sing di masa depan? Bumi masih berpindah tangan, dan bahkan masyarakat adat bumi sendiri tidak akan jelas tentang apa yang akan mereka hadapi. Tetapi jika Anda tidak bekerja sama dengan orang-orang ini, sangat sulit untuk menolak Jujue Star. Tidak diragukan lagi, langkah Ball menyebabkan kerugian besar bagi Jujue Star, dan pada saat yang sama mengganggu hampir semua rencana Damar. Orang-orang ini dievakuasi pertama akord bintang itu. Yexin mengambil napas dalam-dalam, lalu gigi, berkata, setelah berniat. Petik 2. Lipat musim gugur menganggukkan kepalanya dan berkata, "Yah, pertama perintah ini diberikan untuk pergi." Selanjutnya saat itu mereka mulai sibuk, bahkan ada beberapa pesawat yang tidak mencukupi, bahkan seringkali penuh sesak. Ini adalah migrasi ratusan juta orang. Dalam 2 hari, beberapa hal juga terjadi, misalnya, mereka ingin membiarkan budak yang diperbudak untuk mengikuti dan mengungsi, tapi kelompok orang ini tidak mau. Dan evakuasi mereka juga menarik perhatian Jujue Stars. Namun, Jujue Stars tidak bertindak. Mereka hanya mengangkat kepala dengan angkuh, berpikir bahwa budak-budak ini ketakutan, karena 3 bulan akan segera tiba. Mereka masih ras paling mulia di alam semesta ini. Demikian pula, dalam 2 hari terakhir, setelah Damar terkejut, dia juga secara singkat merumuskan serangkaian strategi, dan dia membuat rencana tertentu. Tentu saja, apa yang membuat Damar benar-benar menjengkelkan adalah dia ingin memberitahu kegilaan pedang. Lagi pula, begitu lubang hitam ini terbentuk, seluruh galaksi dan sekitarnya mungkin akan menderita. Namun, tidak ada waktu untuk menuju ke laut kekacauan, sekarang dia hanya bisa percaya pada kekuatan Jian Kuang sendiri untuk menahan gelombang ofensif ini. Tentu saja, Damar tidak memberitahu Stardust tentang semua ini, dia memberitahu Stardust bahwa itu berarti Dewi Keberuntungan mungkin tahu segalanya. Tanpa disadari, hanya ada 1 malam tersisa dalam periode 3 bulan. Pada hari ini, di luar galaksi Jujue, sebuah pesawat ruang angkasa mengambang di kehampaan, dan seorang anak berusia 3 tahun berdiri di atasnya. Pada saat yang sama, pesawat lain juga terbang. Setelah beberapa saat, dia berhenti di sebelahnya. Lubang palka pesawat terbuka, dan seorang pria parubaya dengan kumis di tangannya memegang kipas. Sambil menggoyangkan kipas, dia berjalan keluar dari lubang, melihat tidak jauh, dan mengerutkan kening. Ball. Apakah kamu berani untuk tinggal di sini? Karena kalian semua sudah bertemu, aku akan menahanmu di sini sampai perang berakhir dan mengambil nyawamu. Ball berjalan ke pintu dan menatap orang di pesawat dengan jijik di wajahnya. Dia berkata, "Jiseng, Anda menyebut Jujue Star sebagai dewa kebijaksanaan dengan sia-sia, Anda tidak pernah berpikir, mengapa saya berdiri di tempat ini." Petik 2. Jiseng mendengar ini, dan kipas yang bergetar tiba-tiba berhenti sedikit. Kemudian menatap Ball dan berkata, "Kamu bergabung dengan Hong. Anda ingin melakukannya dengan kami." "Saya tidak bergabung dengan dia." Pada saat ini, sebuah suara datang. Pesawat lain perlahan tiba di sini. Bab 1764 akan segera dimulai. Pesawat perlahan merapat, lalu palka terbuka, dan mata Hong dengan tenang menatap Jiseng. Jiseng, nama dewa kebijaksanaan di galaksi Jujue. Pada saat ini, mendengar kata-kata Hong, Jiseng menatap Ball dengan bingung. "Hanya Anda adalah dewa kebijaksanaan. Idiot." Jejak penghinaan muncul di sudut mulut Bor. Pada saat ini, pesawat lain perlahan terbang keluar,
Mereka tampaknya telah bernegosiasi dengan baik, dan mereka semua pergi dari arah ini. Bol, raungan marah bergema dari pesawat lain. Kalian berdua, tidak bisa menggerakkanku. Pada saat ini, Bol berkata dengan senyum tipis. Melihat senyum Bor, Jiseng merasa semakin salah di hatinya. Dia menatap Jiseng dengan dingin dan berkata, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Kemampuan untuk memikirkan langkah ini membuktikan bahwa kamu tidak terlalu bodoh. Bolwei tersenyum dan berkata, kamu bisa merasakannya sendiri, bukan? Setelah beberapa saat, Jiseng tersenyum sedikit, dan mulai menggoyangkan kipas lipat di tangannya lagi. Menurut umpan balik, Damar dan lain-lain setelah mengetahui bahwa saya akan datang, ia sudah mulai mengungsi di area yang luas, tapi itu tidak berguna. Dia melakukan hal-hal ini. Hanya dengan kematian dapat ia menebus dirinya. Dia harus mati. Petik 2. Nya gerakan ditentukan oleh kami. Sepenuhnya dalam kendali, mereka sekarang bersembunyi di Xianxing. Jiseng tersenyum sedikit, tapi saya ragu, ini adalah pengaturan Anda. Dia tinggal di langit dan Mars, dan hanya harus menghadapi saya sendiri, tetapi pergi ke Xianxing. Akankah menghadapi lebih banyak master tingkat dewa? Bol, apakah mungkin? Apakah Anda berencana untuk terus berpartisipasi dalam Xianxing? Bol mengabaikannya, dia menjaga jarak yang cukup aman, dan kemudian melihat ke arah Jujue Xing di sana. 4 master tingkat dewa, bertemu di luar Jujue Star. Di pesawat Hong, Li Xin duduk di sana, dia masih berpakaian putih, dengan pedang di tangan kanannya dan anggur di tangan kirinya, dengan sentuhan kerumitan di wajahnya. Apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi ke galaksi Jinluan? Pada saat ini, Dewa Perang tiba-tiba berbicara, terdengar seperti Hong Zong. Li Xin mengangkat matanya dan berkata dengan nada tenang, menjadi dewa dapat menyelamatkan lebih banyak orang. Petik 2. Bodoh. Dewa Perang memandang Li Datong dengan mata yang membara, alam semesta yang luas. Kamu memakanku, aku memakanmu, inilah hukum kelangsungan hidup di alam semesta. Petik 2. Itulah hukum kelangsungan hidup Anda. Li Xin menggelengkan kepalanya dan berkata, jalannya berbeda. Apakah menurut Anda galaksi Jinluan baik-baik saja? Dewa Perang mengerutkan kening dan berkata, kamu pikir mereka seperti Hong itu sama? Apakah kamu pernah ke tempat itu? Mungkin itu lebih kejam daripada galaksi Jue raksasa. Petik 2. Seharusnya. Ini akan segera dimulai. Dia setengah jalan, dan tiba-tiba, tidak jauh, bol suara itu datang. Di arah lain dari galaksi Jujue, pesawat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari galaksi Jujue. Di pinggiran, sebuah pesawat perlahan jatuh ke belakang. Di dalam pesawat, Damar dan yang lainnya berdiri di dalam pesawat melalui jendela. Pemindahan hampir selesai, tetapi karena pesawat tidak cukup untuk digunakan, jadi ketika datang ke belakang, itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Semua orang telah tiba di planet yang relatif aman. Meskipun tidak cocok untuk bertahan hidup, mereka akan menempel di planet-planet itu selama beberapa hari. Itu bukan masalah besar. Aku hanya bisa menggunakan metode menggerakkan tikus untuk perlahan-lahan mengangkut orang-orang ini, kata Lilia di sebelahnya. Damar mengangguk dan berkata, "Yah, ikuti rencananya, lakukan, tapi aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan memilih untuk pergi setelah berita penghancuran galaksi Jujue. Jika ada terlalu banyak orang yang pergi. Rencana, saya khawatir, tidak ada cara untuk melanjutkan." Petik 2. Lihat ke belakang. Pada saat ini, Talia tiba-tiba berseru. Damar menoleh. Mereka menolak tepi galaksi, tetapi mereka cukup dekat dengan Jujue Star. Pada titik waktu tertentu, lapisan kegelapan tak berujung mulai bergelombang. Jiang Yao berkata, materi gelap. Kekuatan Damar yang luar biasa. Guntur menelan ludahnya. Ya, di seluruh galaksi penolakan, saya tidak tahu kapan itu dimulai, dengan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Di atas Jujue Star, di tanah terbengkalai dewa, tiba-tiba mulai berguling, dan area yang ditutupi oleh kegelapan mulai meluas terus-menerus, seolah-olah ada lubang di dalamnya yang rusak. Kegelapan yang tak terhitung jumlahnya bergulir, seperti gelombang, dengan cepat menyapu seluruh galaksi Jujue. Di pusat galaksi Jujue, matahari yang menyilaukan memancarkan cahaya terik. Panas terik ini semakin kuat, dan cahaya yang menyilaukan tersebar di sekitar, seolah-olah untuk menerangi kegelapan yang tak berujung. Cerah. Bab 1765 Azab. Matahari terik, dan matahari memancarkan napas yang panas.
Seluruh galaksi Jujue, pada saat ini, mulai berkedip dan bergemuruh, meskipun sinar matahari sangat menyengat, ia tidak dapat sepenuhnya menghilangkan semua kegelapan. Dan di atas Jujue Star, sebagai satu-satunya planet dengan kehidupan di Jujue Star. Di atas bintang raksasa, sebelum saat ini, kebanyakan orang masih menikmatinya dengan santai. Orang-orang bintang Jujue, dari lubuk hati mereka, sombong. Meskipun beberapa perilaku damar telah membawa dampak tertentu bagi mereka, kesombongan berakar dalam di tulang mereka. Terutama beberapa hari ini, di atas langit dan Mars, setelah sebagian besar budak pergi, mereka merasa bahwa orang-orang ini masih takut pada diri mereka sendiri. 7 dewa masih ada di sana, dan mereka masih berdiri di puncak dunia. Bintang Jujue telah menyerap terlalu banyak sumber daya dari peradaban yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari mereka hanya perlu membayar harga tertentu. Selama mereka mencapai kekuatan tertentu, mereka dapat menikmati banyak sumber daya. Oleh karena itu, mereka memiliki kehidupan yang sangat nyaman. Tapi tiba-tiba, di atas seluruh bintang Jujue, permukaan laut mulai naik terus-menerus, dan seluruh dunia, dengan angin kencang, dan energi berantakan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, muncul pada saat ini. Sinar panas matahari menyebabkan suhu di sekitarnya terus meningkat, dan gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya mulai meletus. Pada saat yang sama, di kota yang paling dekat dengan tanah terlantar, kegelapan tak berujung terus mengalir masuk. Dalam kegelapan itu, sepertinya ada banyak makhluk yang berlari dengan liar. Di Gunung 100 Binatang, banyak makhluk besar mulai berlari turun darinya. Mereka menerobos batas dan bergegas ke waktu manusia. Beberapa makhluk raksasa bergegas ke pesawat. Semua perubahan terjadi secara tiba-tiba. Di luar angkasa, Dewa Kebijaksanaan melihat pemandangan di bawah, wajahnya berubah. Sebagai salah satu dari 7 dewa, sebagai pria terkemuka di alam semesta ini, pada saat ini, dia benar-benar kehilangan warnanya. Dia tidak terlalu peduli, dan seluruh orang dengan cepat memasuki keadaan tertentu. Pada saat yang sama, di bawah bintang raksasa, di piramida Dewa Kebijaksanaan, sinyal dengan cepat menyebar ke dunia, tetapi di atas langit, satelit yang tak terhitung jumlahnya dan peralatan yang tak terhitung jumlahnya mulai dihancurkan oleh energi. Tapi dia masih berusaha yang terbaik untuk menyampaikan pesannya. Warga Jujue Star, lari, lari, rentang hidup Jujue Star, pada akhirnya, akan berkembang menjadi lubang hitam, semuanya, cepat pergi. Petik 2. Suaranya bergema di beberapa tempat. Pada saat ini, kiamat akan datang. Di Jujue Star, di banyak kota, ada kapal besar yang dapat menampung banyak orang pecah, dan stasiun dok pesawat, banyak orang bergegas melewati. Tapi, energi berantakan semakin kuat dan kuat, lebih kuat dari bintang raksasa. Kebanyakan dari mereka berada di atas api dan pembusukan, masih tidak mampu menahan energi antara alam semesta. Pada saat ini, mereka semua seperti semut. Kapal-kapal pesawat sedang naik, tetapi lebih banyak orang ditelan oleh energi yang berantakan ini. Di aula induksi yang tak terhitung jumlahnya itu, ada tangisan bayi yang nyaring. Kemudian bayi-bayi ini dengan cepat tersapu oleh energi, atau terkoyak, atau langsung berubah menjadi abu, atau berubah menjadi patung es yang tak terhitung jumlahnya. Di tanah Jujue Star, benua yang tak terhitung jumlahnya bergetar dan hancur. Beberapa orang yang bekerja di Yinseng Tang tidak tahan, dan membawa beberapa anak pergi, tetapi sebagian besar sisanya tidak dapat melarikan diri. Pesawat terus-menerus lepas landas, dan demikian pula, ada beberapa pesawat yang langsung ditembus energi. Tampaknya tidak banyak orang yang bisa melarikan diri. Kamu gila. Ada jejak kemarahan di wajah Dewa Perang. Palu besar di tangannya terjepit erat, dan seluruh tubuhnya terus-menerus berkedip dengan aura yang menakutkan. Pada saat ini, Dewa Kebijaksanaan juga membuka matanya, dan dia menatap Bol dan berkata, apakah kamu merencanakan semua ini? Bersama dengan Damar. Oleh karena itu, orang-orang dari langit dan Mars telah dievakuasi sebelumnya. Petik 2. Ya, orang-orang bintang Jujue terlalu percaya diri, termasuk Jiseng, Dewa Kebijaksanaan. Meskipun dia telah lama menerima berita bahwa Damar telah dievakuasi dengan Celestial Mars, dia tidak memikirkannya ke arah itu. Tapi sekarang sepertinya Damar dan yang lainnya mengungsi karena alasan ini. Ada satu hal untuk dikatakan tentang ini. Damar digunakan olehku. Dia tidak mengetahuinya beberapa hari yang lalu, jadi dia mengungsi sebelumnya, kata Bol.
Langkahnya hanya akan memberinya dan menghidupkan bumi terlebih dahulu. Jelas? Jiseng tidak mendengarkan penjelasan Bur, dan Bur terlalu malas untuk mengatakan sesuatu. Bagaimana kamu melakukannya? Pada saat ini, Hong tiba-tiba menatap Paul Dao di sampingnya. Bol menyipitkan matanya dan berkata, saya tidak akan memberitahu Anda, singkatnya, Anda sebaiknya tidak memprovokasi saya. Petik 2. Bersambung.